Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, dimudahkan rezekinya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya terkait cara mengatasi stres. Karena jika permasalahan ini dibiarkan begitu saja dan mengalami stres berkepanjangan, itu akan berakibat fatal untuk setiap generasi ya. Terutama khusus untuk generasi Z dan generasi milenial. Kalau misalkan masalah ini berkepanjangan, itu akan berakibat fatal untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kehilangan jati diri, kehilangan arah dalam hidup. Untuk itulah saya akan memberikan literasi ataupun alternatif penyelesaian buat teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ataupun berdasarkan studi kasus dari orang lain yang sudah mengalaminya, dan melakukan cara ini terbukti bisa memanajemen stres dengan baik. Pernah nggak sih teman-teman setiap harinya itu merasa lebih sensitif dari biasanya, lebih cenderung suka marah ya, tiba-tiba marah, emosi nggak stabil, kemudian sampai berkepanjangan. Gejala-gejala yang barusan saya sebutkan mungkin teman-teman sedang mengalami yang namanya stres. Ada gejala yang lain yang sering ditimbulkan dari stres. Misalkan teman-teman jadi nggak termotivasi untuk melakukan apapun, hanya sekedar untuk makan ataupun mandi saja teman-teman malas. Kalau misalkan teman-teman merasakan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan besar teman-teman sedang mengalami emotional burnout. Apa sih yang dimaksud dengan emotional burnout? Emotional burnout adalah suatu kondisi mental negatif yang dengan berbagai macam gejala yang bisa ditimbulkannya, seperti fisik, kemudian mental, emosi, perilaku. Nah, emotional burnout bisa terjadi karena terjadinya akumulasi stres. Ada beberapa tanda kalau teman-teman sedang mengalami emotional burnout yang bisa diindikasi teman-teman sendiri ya. Yang pertama, emosi tidak stabil. Kalau teman-teman setiap harinya atau pada hari itu merasakan lebih cepat marah ataupun kadang lebih cepat sedih, terkadang teman-teman juga sering memandang negatif ya atau pesimis ke semua hal. Berarti teman-teman sedang di fase emotional burnout. Kemudian yang kedua, performa bekerja dalam teman-teman itu menurun drastis. Coba teman-teman renungkan di kebelakangan ini, apakah teman-teman dalam bekerja itu tidak produktif atau lebih sering berantakan, sering dikejar deadline dan sebagainya. Kalau teman-teman mengalami kuantitas ataupun kualitas dalam bekerja menurun, berarti teman-teman sedang di fase emotional burnout. Kemudian yang ketiga, teman-teman mengalami capek fisik yang parah. Setiap apapun yang teman lakukan setiap harinya ya, mau beraktivitas apapun itu cepat lelah dan cepat capek. Bahkan hanya sekedar istirahat saja itu tidak bisa. Untuk tidur, untuk beristirahat itu tidak bisa, sulit. Berarti teman-teman sedang mengalami emotional burnout. Kemudian ya, ciri yang keempat ya, tanda yang keempat, menarik diri dari interaksi sosial. Teman-teman bukan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sosial, nah itu masyarakat, nah itu tetangga, karena teman-teman merasa energi yang teman-teman miliki untuk interaksi dengan masyarakat sekitar itu tidak cukup energinya, sehingga teman-teman menarik diri berinteraksi dengan siapapun, bahkan lingkungan terdekat seperti teman terdekat ya atau sahabat, bahkan keluarga, teman-teman enggan untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, kalau teman-teman sedang di fase ini, berarti teman-teman sedang berada di emotional burnout. Kalau efek ini berkelanjutan ya, teman-teman tidak mau berinteraksi, ini akan mengakibatkan teman-teman ke ranah yang lebih jauh, seperti melakukan depresi, bahkan melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Kalau teman-teman merasakan 4 gejala atau 4 tanda di atas, berarti teman-teman sedang melakukan ya atau sedang merasakan emotional burnout. Nah, teman-teman masih belum tahu nih bagaimana cara mengatasi emotional burnout. Tenang aja, saya akan membagikan beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi gejala emotional burnout, bahkan bisa menghilangkan stres yang sedang teman-teman alami. Cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk menangani stres yaitu dengan latihan pernafasan. Nah, dengan latihan pernafasan itu bisa mengembalikan mood teman-teman, kemudian pikiran jauh lebih rileks dan tubuh juga jauh lebih rileks. Cara yang akan saya praktekkan itu bisa dengan duduk atau bisa dengan berbaring. Saya akan mempraktekannya dengan cara duduk. Nah, cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu tarik nafas sebanyak 4 kali hitungan melalui hitung seperti ini.
Kemudian selanjutnya teman-teman buang nafas melalui mulut 6-9 kali hitungan. Saya akan mempraktekannya 6 kali hitungan saja. Setelah tarik nafas sebanyak 4 kali hitungan melalui hidung, kemudian buang melalui mulut 6 kali hitungan seperti ini. Nah, seperti itu. Teman-teman lakukan cara ini sebanyak mungkin sampai teman-teman merasa tubuh relax, kemudian pikiran relax. Jika sudah mencapai goals yang sudah saya sebutkan tadi, berarti cara ini efektif untuk meminimalisir stres yang teman-teman alami. Yang kedua yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengerin musik sesuai dengan lagu yang teman-teman sukai. Nah, teman-teman bisa melakukan cara ini karena benar-benar efektif untuk menghilangkan stres ya. Apapun lagu yang teman-teman sukai, entah itu lagu K-pop, entah itu lagu jazz, lagu ya apapun lah lagunya. Kalau misalkan saya sendiri, saya terkadang mendengarkan lagu Dewa 19, kemudian saya juga flashback dengan lagu-lagu yang zaman dahulu seperti lagu yang dibawakan Nike Ardila. Nah, saya memutar lagu-lagu tersebut sambil minum secangkir kopi ataupun secangkir teh, atau dengan duduk di depan teras rumah. Dengan melakukan hal tersebut, itu terbukti bisa menghilangkan stres yang saya alami. Coba teman-teman lakukan hal seperti itu. Pasti teman-teman memiliki opsi lagu yang teman-teman sukai. Coba praktekkan, dengerin musik yang teman-teman sukai, bikin kopi, kemudian duduk di teras rumah sampai playlist lagu-lagu yang sudah teman-teman dengarkan habis. Coba deh teman-teman evaluasi emosi ataupun pikiran teman-teman pasti akan jauh lebih positif. Coba deh lakuin cara yang sudah saya praktekkan tadi. Cara yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan yaitu buat rencana-rencana kecil dalam satu hari. Dengan teman-teman membuat rencana-rencana kecil ya, aktivitas yang akan dilakukan, ini sering disebut dengan to-do list ya. Dengan teman-teman dari pagi sampai tidur itu sudah susun to-do listnya. Kemudian teman-teman susun dengan aplikasi Notion ataupun Memo ataupun aplikasi yang lain. Ketika sudah susun, misalkan dalam satu hari teman-teman akan membaca buku, kemudian olahraga pagi, kemudian teman-teman tidur siang, ataupun mengerjakan tugas kerjaan yang lain ataupun yang dan sebagainya dengan disusun melalui to-do list. Kalau teman-teman berhasil mencoret list yang sudah teman-teman susun, atau bisa melakukan checklist. Nah, dengan teman-teman melakukan mencoret ataupun checklist, itu ada rasa kepuasan di dalam diri teman-teman. Ternyata saya ada pencapaian nih dalam satu hari ini, sudah berhasil melakukan hal-hal yang sudah teman-teman susun. Nah, dengan ada kepuasan yang teman-teman ciptakan, itu akan meningkatkan dopamin di dalam otak teman-teman, sehingga harapannya itu bisa menurunkan kadar stres. Nah, jadi teman-teman coba buat rencana-rencana kecil, buat to-do list, kemudian buat self reward. Nah, dengan begitu teman-teman bisa meminimalisir stres yang teman-teman sedang alami. Cara yang keempat yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi stres yaitu problem focus coping. Apa sih problem focus coping? Problem focus coping yaitu teman-teman langsung berhadapan dengan sumber stres, sumber masalah, intinya sumbernya ya, sumber stresnya. Kalau misalkan teman-teman ada masalah dengan orang tua, ya teman-teman langsung ngajak ngobrol dengan orang tua teman-teman, diskusi dengan orang tua teman-teman, sehingga ada titik penyelesaian di situ. Kalau misalkan teman-teman ada masalah dengan pacar, coba langsung berdiskusi dengan pacar, atau misalkan ajak keluar ya, jalan-jalan dengan pacar, kemudian ngobrol berdua. Ada masalah apa nih? Kenapa ada hubungan kita selama ini berkurang? Nah, dengan begitu teman-teman tahu sumber masalahnya apa, itu bisa menyelesaikan solusi. Kalau misalkan teman-teman stresnya itu karena gagal masuk perguruan tinggi negeri, teman-teman bisa langsung ke sumber stresnya. Coba teman-teman belajar lebih giat lagi, kemudian melakukan ujian tahun depan, atau misalkan teman-teman apply pekerjaan. Dengan apply pekerjaan teman-teman bisa bekerja. Dengan bekerja teman-teman bisa meningkatkan kedewasaan emosional teman-teman. Intinya problem focus coping itu teman-teman langsung ke
titik sumber stresnya. Dengan begitu teman-teman tahu solusinya, dengan ada solusi teman-teman bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa meredakan stres yang teman-teman hadapi. Cara yang kelima, menghindari media sosial. Coba teman-teman dalam beberapa hari terakhir teman-teman menghindari media sosial, karena kalau teman-teman sering mengakses media sosial itu akan memperburuk kondisi mental teman-teman, akan menambah stres, karena di media sosial itu hanya diperlihatkan pencapaian-pencapaian, keberhasilan yang membuat diri teman-teman menjadi lebih rendah dengan mereka-mereka yang ada di media sosial. Ya, hanya membuat teman-teman insecure dengan teman-teman yang ada di media sosial, ya, merasa diri nggak ada pencapaian apapun. Jadi hindari media sosial untuk beberapa hari ke depan. Teman-teman bisa menggantikannya dengan aktivitas yang lain, contohnya seperti journaling, atau minum teh, minum kopi, ataupun olahraga, membaca buku, dengerin musik, ataupun aktivitas yang lain, aktivitas kecil, misalkan mengobrol dengan orang terdekat ataupun yang lain. Intinya jangan mengakses media sosial ya selama beberapa hari terakhir. Teman-teman harus ada waktu dengan diri sendiri sampai kondisi pikiran teman-teman rileks kembali. Cara yang keenam atau cara yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan untuk meredam stres yaitu dengan meditasi. Apapun agama teman-teman disesuaikan dengan cara masing-masing ya. Kalau saya muslim, saya bisa melakukan sholat. Ya, saya bisa mengambil air wudhu, kemudian saya melaksanakan sholat sunnah. Kalau misalkan sudah waktunya sholat fardu, saya akan melakukan sholat fardu. Setelah mengerjakan sholat, saya bisa melakukan zikir. Kemudian setelah zikir, saya bisa membaca Al-Quran. Dengan aktivitas religius yang sudah saya kerjakan, saya berdoa, saya menyampaikan keluh kesah atau kegelisahan yang ada dalam pikiran saya, kemungkinan besar, ya bukan kemungkinan tapi kepastian, itu stres yang saya alami akan menurun drastis. Kalau teman-teman agama yang lain disesuaikan saja, teman-teman bisa melakukan yoga ya dengan cara yang serius, kemudian dengan fokus, disesuaikan dengan suasana yang tenang dan lain sebagainya. Teman-teman merenungkan kenapa sih ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kompleksitas di dalam pikiran, itu kenapa? Renungkan sampai teman-teman merasa rileks, merasa tenang, merasa ada ada solusi di diri teman-teman. Lakukan ya, bisa meditasi atau bisa cara yang disesuaikan dengan agama masing-masing. Nah, seperti itu. Meditasi merupakan serangkaian cara yang paling ampuh dari kelima cara yang sudah saya sebutkan di atas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga 6 ya tips yang sudah saya sebutkan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk stres jangan diabaikan, karena stres yang ada di pikiran itu menjadi sumber berbagai macam penyakit ya. Gerak jantung bisa jauh lebih cepat, kemudian tekanan darah juga menjadi tinggi ya, hipertensi dan sebagainya. Jadi cara ini yang sudah saya sebutkan harus dipraktekkan untuk menurunkan stres. Jangan diabaikan karena ini sangat berbahaya, sangat fatal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka video saya, silakan like. Jika teman-teman tidak suka, silakan dislike saja. Nantikan video saya selanjutnya.